pada kelinci. Yang pertama itu ada core, selanjutnya ada pulmo, dan yang hitam ini ada esophagus, dan di bawahnya ada hepar. Selanjutnya ada ventriculus, ada pankreas, selanjutnya ada cecum dan kolon. Oke, kita masuk kepada sistem nervosum pada kelinci. Sistem nervosum pada kelinci terbagi menjadi 3, yaitu ada cerebrum, cerebellum, dan medulla oblongata. Di cerebrum terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada hemisfer cerebri, yang kedua ada visura longitudinalis cerebri, lekukan yang memisahkan antara kedua hemisfer cerebri. Yang ketiga ada gri, yaitu lengkungan di permukaan cerebrum. Yang keempat ada sulci, lekukan yang ada di permukaan cerebrum. Oke, sekarang kita masuk ke sistem digestoria pada kelinci. Yang pertama itu ada esophagus. Esophagus merupakan tempat masuknya makanan. Yang kedua ada ventriculus, tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Lalu ada intestinum tenue, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Di intestinum tenue ini tempat terjadinya penyerapan makanan. Lalu ada intestinum crassum, terdapat cecum, kolon, dan rektum. Di cecum ini tempat terjadi fermentasi dan juga penyerapan. Dan lalu terakhir ada anus, tempat keluarnya feses. Oke, sekarang kita masuk ke sistem glandula digestori. Glandula digestori terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada glandula salivari. Glandula salivari terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada glandula parotis, glandula sublingualis, dan glandula infraorbital. Yang kedua ada hepar. Hepar berfungsi sebagai tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Yang ketiga ada vesica velea. Yang keempat ada pankreas. Untuk bagian ini maaf kami tidak bisa menampilkannya karena bagian ini terpotong saat kami melakukan pembedahan. Tapi pankreas ini berfungsi sebagai menghasilkan 2 macam getah. Oke, sekarang kita masuk kepada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi terdiri dari beberapa organ. Core atau jantung. Jantung terdiri dari 4 bagian, atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Terus pembuluh aorta berfungsi menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri membawa darah berisi oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri pulmonalis membawa darah berisi CO2 dari jantung ke paru-paru. Pembuluh vena membawa darah berisi CO2 dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh vena pulmonalis membawa darah berisi oksigen dari paru-paru ke jantung. Oke, kita masuk kepada enzim pada proses pencernaan. Yang pertama itu ada enzim ptialin, terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim ptialin mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua ada enzim amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan
pankreas. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga ada enzim maltase. Terdapat di usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Yang keempat ada enzim pepsin. Dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Yang kelima ada enzim tripsin. Dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Yang keenam ada asam klorida atau HCl, atau bisa disebut dengan asam lambung. Dihasilkan oleh kelenjar dalam dinding lambung yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama makanan. Yang ketujuh ada cairan empedu. Dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu, berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Yang ke-8 ada enzim lipase. Dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tapi jumlahnya sangat sedikit. Berfungsi memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Ya. Oke, kita masuk ke sistem respirasi pada kelinci. Di sini ada pertama itu kita dari nares. Dari nares baru lanjut ke trakea. Pangkal dari trakea adalah laring. Lalu di sini ada percabangan trakea yang disebut dengan bronkus. Baru setelah bronkus ada pulmo. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sistem digestoria domba. Makanan masuk ke dalam mulut dan dari mulut masuk ke esofagus, lanjut ke RROA. Dari RROA menuju ke intestinum tenue. Di intestinum tenue terjadi penyerapan nutrisi. Dari intestinum tenue ke intestinum crassum, lalu anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RROA, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ini merupakan lambung pada ternak ruminansia. Nah, yang pertama itu ada rumen. Rumen berfungsi untuk mencerna makanan dengan adanya bantuan dari mikroba. Selanjutnya ada retikulum yang berfungsi untuk menyortir partikel berdasarkan ukuran dan membentuk gerakan memutar untuk mengaduk dan mencerna makanan. Selanjutnya ada omasum yang berfungsi menyerap air, asam lemak tertentu, dan natrium. Lalu ada abomasum, merupakan lambung keempat sebagai proses pencernaan secara kimiawi. Oke, kita masuk ke bakteri pada rumen. Bakteri pada rumen terbagi menjadi 6 golongan. Yang pertama bakteri selulotik. Contoh dari spesies bakteri selulotik adalah Ruminococcus albus yang berperan menghasilkan enzim selulase untuk menghidrolisis selulosa. Yang kedua ada bakteri hemiselulotik. Contoh spesiesnya adalah Ruminococcus sp yang berperan mencerna hemiselulosa. Yang ketiga ada bakteri amilolitik. Contoh spesiesnya adalah Streptococcus bovis yang berperan mencerna amilum atau pati. Yang keempat ada bakteri protoleolitik. Contoh spesiesnya adalah Bacteroides ruminicola yang berperan mendegradasi protein menjadi peptida asam amino. Yang kelima ada bakteri eurolitik.
Contoh spesiesnya adalah Succinifibrio yang berperan menghidrolisis urea menjadi NH3. Yang keenam ada bakteri metanogenik. Contoh spesiesnya adalah Ruminutium yang berperan menggunakan hidrogen untuk membentuk metan.